Puan Tanah adalah dewa. Bab 503. Saat sedang makan, ponsel Yan Suyao tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya, melihatnya, tersenyum pada Qin Ming dan berkata, King Yi yang menelepon. Setelah panggilan tersambung, suara Gu King Yi terdengar dari ujung telepon. Suyao, latihan hari ini sudah selesai, kan? Kamu sudah makan. Acaranya berakhir pukul 12. Sekarang saya sedang makan. Bisakah Anda menebak dengan siapa saya makan? Kata Yan Suyao sambil tersenyum. Ada yang perlu ditebak. Pasti pacarmu. Jangan asal menebak. Aku belum punya pacar sejak putus dengan mantan pacarku. Sekarang aku jomblo. Yan Suyao berkata dengan nada tidak puas, kau juga tahu pria tampan yang makan malam denganku, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu menebak. Mungkinkah Qin Ming? Setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Suyao, Gu Qingyi berpikir selama beberapa detik. Selain Qin Ming, dia tidak dapat memikirkan orang lain yang cocok. Seperti yang diharapkan dari presiden bisnis kita, dia benar-benar cerdas dan menebaknya dengan benar pada percobaan pertama. Uji Yan Suyao. Ngomong-ngomong, aku juga ingin bertanya padamu, bagaimana penampilan Qin Ming dalam latihan hari ini? Apakah dia mendengarkan dengan saksama dan berbicara dengan aktif? Sebenarnya, Gu Qingyi menelepon untuk menanyakan tentang latihan Qin Ming. Dia tampil dengan baik dan juga berbicara. Apa yang dikatakan Yan Suyao benar. Qin Ming memang berbicara di depan umum, dan saat itulah dia memperkenalkan dirinya. Benarkah? Baguslah. Tolong bantu aku lagi dan awasi Qin Ming selama sesi latihan berikutnya. Jika dia tidak masuk kelas, jangan lupa beritahu aku. Yan Suyao tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan antara Gu Qingyi dan Qin Ming. Jika mereka hanya atasan dan bawahan biasa, Gu Qingyi tidak perlu begitu peduli dengan Qin Ming. Qingyi, apa maksudmu? Rasanya tidak benar membiarkanku menjadi mata dan telingamu, kan? Aku hanya memintamu untuk membantu mengawasi Qin Ming untuk melihat apakah dia akan ikut pelatihan. Aku tidak memintamu untuk melakukan hal yang tidak bermoral. Apa yang salah dengan itu? Kata Gu Qingyi. Baiklah, aku janji. Qin Ming mendengar semua pembicaraan di telepon antara kedua orang itu dengan jelas. Bukannya dia sengaja menguping, tetapi karena pendengarannya yang tajam, sulit untuk tidak mendengar dari jarak sedekat itu. Mendengar Gu Qingyi mengatakan bahwa dia meminta Yan Suyao untuk diam-diam mengawasinya dan melaporkannya, Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Seberapa khawatirnya dia sampai menyewa seseorang untuk mengawasiku. Setelah panggilan telepon, Yan Suyao berkata kepada Qin Ming sambil tersenyum tipis, Qingyi baru saja meneleponku dan memintaku untuk mengawasi apakah kamu mengikuti pelatihan dengan baik. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jangan salahkan aku karena mengkhianatimu nanti. Tidak masalah, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tidak peduli apakah itu baik atau buruk. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan Qingyi? Dia sepertinya sangat peduli padamu. Semua wanita punya hati yang suka bergosip, dan Yan Suyao tidak terkecuali. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika aku mengatakan bahwa kita adalah kekasih masa kecil, apakah kau akan mempercayainya? Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Jadi kalian adalah kekasih masa kecil. Yan Suyao mempercayainya. Tidak heran dia khawatir kalian tidak akan berlatih dengan baik dan memintaku untuk mengawasi kalian. Lalu kamu bersedia menerima suap darinya dan membocorkannya? Qin Ming bertanya dengan cemas. Yan Suyao mengangguk dan berkata seperti biasa, aku hanya melaporkan latihanmu padanya, bukan mencoba untuk mengusik privasimu. Itu tidak melanggar etika. Lagi pula, sebagai teman sekelas lama, aku seharusnya membantunya. Yah, dengan kamu sebagai mata dan telinga Qingyi, sepertinya kita tidak akan bisa tidak melatihnya dengan baik di masa depan. Qin Ming mengeluh. Saat dia berbicara, ponsel Qin Ming berdering. Itu juga dari Gu Qingyi. Setelah dia menjawab panggilan, dia bertanya, Nona, apakah Anda punya instruksi? Bagaimana latihanmu hari ini? Gu Qingyi bertanya langsung ke intinya. Lumayan, perjalanan ini sepadan. Aku bisa bertemu dengan seorang gadis cantik. Ucap Qin Ming sambil tersenyum. Aku memintamu untuk pergi berlatih, bukan melakukan hal lain. Lebih baik kau berkonsentrasi pada latihanmu dan jangan punya ide buruk. Gu Qingyi memperingatkan. Kau membayar mata-matamu untuk mengawasiku, ide jahat apa yang mungkin ada dalam pikiranku. Suyao adalah teman sekelasku. Dia akan membantuku mengawasimu untuk menyelesaikan semua kursus pelatihan. Jika kamu tidak berani pergi, aku pasti akan mengetahuinya, jadi sebaiknya kamu belajar dengan giat. Gu Qingyi tidak bermaksud menyembunyikannya dari Qin Ming dan berkata terus terang. Qin Ming tampak tak berdaya dan berkata, baiklah, kamu yang mengendalikanku di rumah, dan kamu mencari seseorang untuk mengawasiku saat aku keluar. Beraninya aku tidak menuruti perintahmu. Jangan bicara omong kosong, aku tidak akan peduli padamu. Jika kamu tidak ada pelatihan di sore hari, datanglah ke perusahaan dan lihatlah tata letak perusahaan yang baru. Ngomong-ngomong, kenali 2 asisten yang aku atur untukmu. Itu saja, aku tutup teleponnya. Setelah mengatakan itu, Gu Qingyi segera menutup telepon tanpa memberi Qin Ming kesempatan untuk berbicara lagi. Yan Suyao juga mendengar apa yang dikatakan Qin Ming di telepon.
Setelah mendengar Qin Ming mengatakan bahwa dia dikendalikan oleh Gu Qingyi di rumah, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tinggal bersama Qingyi? Saya ingin tinggal bersama, tetapi sayangnya saya tidak pernah menemukan kesempatan itu. Qin Ming berpikir begitu dalam hatinya, lalu tersenyum, aku hanya bercanda, hanya untuk membuat Nona Gu kesal. Kupikir kau dan Qingyi sudah bersama. Aku hanya ingin mengucapkan selamat padamu. Aku ingat saat kita kuliah, ada banyak sekali cowok yang mengejar Qingyi. Tapi Qingyi punya standar yang sangat tinggi dan tidak menyukai siapapun. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang akan menjadi pangeran tampannya. Kamu telah melihatnya, ia berada jauh di langit namun kini berada tepat di depanmu. Ucap Qin Ming dengan suara panjang. Apakah kamu dan Qingyi benar-benar sepasang kekasih? Yan Suyao bertanya dengan penuh semangat. Belum, aku hanya melamun. Kata Qin Ming sambil tersenyum kecut. Yang mana dari kata-katamu yang benar dan yang mana yang salah? Kau tidak bisa bercanda tentang hal semacam ini. Yan Suyao memutar matanya ke arah Qin Ming. Seorang dewi yang berbakat dan cantik seperti Gu Qingyi adalah kekasih idaman banyak pria, jadi bisa dimengerti jika Qin Ming melamun sejenak. Jangan bercanda lagi, ayo cepat makan. Tuan Gu sudah mengatur pekerjaan untukku, dan aku harus pergi ke perusahaan nanti. Setelah makan siang, Qin Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Yan Suyao, lalu meninggalkan sekolah dan menuju kantor pusat Gu Group. Saat Qin Ming tiba di perusahaan, waktu sudah menunjukkan pukul 1.30 siang. Karena hari libur hari nasional, kecuali beberapa personel yang bertugas, sebagian besar karyawan tidak masuk kerja, dan perusahaan tampak sepi. Untuk menghemat biaya, Gu Qingyi memerintahkan lantai 8 gedung kantor pusat dikosongkan sebagai lokasi kantor untuk perusahaan hiburan Gu yang akan segera didirikan, dan departemen yang awalnya berada di lantai 8 dipindahkan ke lantai lain. Sesampainya di lantai 8, Qin Ming keluar dari lift dan langsung melihat logo, perusahaan budaya dan hiburan Gu, tergantung di dinding. Seluruh lantai 8 dibersihkan dan semua peralatan kantor ditata. Kami dapat mulai bekerja segera setelah staf tiba. Qin Ming tidak perlu berkeliling ke setiap ruangan. Dia hanya menggunakan kemampuan penglihatannya untuk memindai area tersebut dan melihat seorang pria dan wanita di sebuah kantor dengan tanda manajer pelaksana. Dia menduga bahwa mereka adalah dua asisten yang diatur untuknya oleh Gu Qingyi. Keduanya berusia 30-an. Pria itu berambut pendek, mengenakan jas, dan tampak energik serta cakap. Wanita itu mengikat rambutnya tinggi-tinggi, mengenakan setelan bisnis berwarna merah, dan tampak dewasa serta elegan. Ding ding ding. Qin Ming berjalan mendekat dan mengetuk pintu dengan sopan. 3 atau 4 detik kemudian, wanita berusia 30-an itu membuka pintu, menatap Qin Ming dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda Tuan Qin? Qin Ming sangat senang ketika dipanggil, Bos Qin. Tidak heran semua orang ingin menjadi seorang bos, kedengarannya sangat bergengsi dan nyaman. Dia tersenyum dan mengangguk, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, halo, Bus Entertainment belum berdiri secara resmi, jadi jangan panggil saya Presiden Qin. Meskipun pengangkatannya belum diumumkan secara resmi, Anda sudah ditunjuk sebagai manajer umum. Saya harus memanggil Anda sebagai Presiden Qin. Wanita itu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum, saya Ni Chai Feng, manajer bisnis perusahaan baru. Saya harap Presiden Qin akan menjaga saya dengan baik di masa mendatang. Kakak Ni, Anda terlalu sopan. Saya hanya manajer umum dalam nama saja. Pekerjaan perusahaan masih bergantung pada dukungan kuat Anda, kata Qin Ming. Tuan Qin, Anda terlalu rendah hati. Silakan masuk. Ni Chai Feng menyapa. Halo, Tuan Qin. Saya manajer eksekutif Wang Jie. Mohon beritahu saya jika Anda memiliki instruksi kerja di masa mendatang. Kami berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Seorang pria lain juga maju dan berkata dengan sopan. Wang Jie dan Ni Chai Feng adalah karyawan lama Gu Group dengan pengalaman kerja yang kaya. Mereka dipindahkan dari departemen sebelumnya ke Gu Entertainment sebagai manajer. Mereka berdua dipromosikan satu tingkat di atas posisi semula dan sangat bahagia serta penuh energi. Namun, setelah mengetahui bahwa manajer umum adalah Qin Ming, mereka berdua memiliki beberapa keluhan di hati mereka, karena mereka merasa bahwa Qin Ming terlalu muda. Dia bahkan belum berada di perusahaan selama setengah tahun, tetapi dia melompat dari manajer departemen keamanan ke manajer umum perusahaan baru. Kecepatan promosinya lebih cepat daripada mengendarai roket, yang membuat karyawan lama ini merasa agak tidak seimbang. Namun, Wang Jie dan Ni Chai Feng sama-sama mengagumi kemampuan kerja Gu Qingyi. Di bawah kepemimpinan Gu Qingyi, perkembangan pesat grup Gu dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas bagi semua orang. Karena Qin Ming dapat diapresiasi oleh Gu Qingyi, dia pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Tidak peduli seberapa tidak puasnya mereka berdua, mereka akan mematuhi pengaturan Gu Qingyi dan sepenuhnya membantu Qin Ming dalam pekerjaannya, jadi mereka sangat antusias dan tulus saat bertemu. Saya tidak berani memberi instruksi. Mari kita saling belajar dan membuat kemajuan bersama. Mari kita buat perusahaan hiburan Gu menjadi sukses. Mulai sekarang, semuanya tergantung pada Anda. Apa yang dikatakan Qin Ming adalah kebenaran. Memintanya untuk mengelola perusahaan hiburan itu seperti memaksa bebek untuk menumbuhkan pohon. Itu lebih sulit daripada menyingkirkan kepala negara. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan dia harus melakukannya meskipun dia tidak mau.
Bos Qin, Anda terlalu rendah hati. Anda pasti memiliki sesuatu yang luar biasa sehingga dapat diapresiasi oleh Bos Gu. Ya, Tuan Qin dipromosikan oleh Tuan Gu menjadi manajer umum perusahaan baru di usia yang masih sangat muda. Ini menunjukkan bahwa dia sangat cakap dalam bekerja. Saya harap Tuan Qin dapat memberi kita lebih banyak nasihat di masa mendatang. Di mata Wang Jie dan Ni Chai Feng, Qin Ming rendah hati dan tidak memiliki kesombongan seorang pemuda sukses, yang membuat mereka berdua merasa baik padanya. Semuanya, jangan bersikap sopan. Yang terpenting adalah bekerja sama untuk menjadikan perusahaan baru ini sukses. Saya tidak suka melakukan sesuatu yang mewah. Saya suka bersikap praktis. Kalian akan mengerti setelah menghabiskan lebih banyak waktu dengan saya. Setelah memberi salam, Qin Ming bertanya, bagaimana persiapan perusahaan baru? Apakah ada kesulitan? Semuanya hampir siap, kami tinggal menunggu perusahaan mengumumkan pendiriannya, kata Wang Jie. Ni Chai Feng mengangguk dan setuju, semuanya sudah siap, dan staf dasar sudah diatur. Ngomong-ngomong, kudengar setelah perusahaan baru didirikan, artis pertama yang menandatangani kontrak adalah penyanyi populer Ji Rumeng. Benarkah itu? 504. Ketika Ni Chai Feng bertanya tentang perekrutan Ji Rumeng, Qin Ming mengangguk dan berkata, ya, perusahaan akan merekrut Ji Rumeng, dan telah mendiskusikannya dengannya, dan dia telah setuju untuk bergabung. Namun, masih ada sedikit masalah, dia telah disembunyikan oleh perusahaan asal, dan kontraknya belum resmi berakhir. Kita harus menunggu sampai dia mengakhiri kontraknya. Ji Rumeng adalah bintang populer, sangat populer, dan popularitasnya mungkin hanya sementara. Agensinya pasti tidak akan setuju untuk mengakhiri kontrak, dan melepaskan sapi perah ini dan menyerahkannya kepada orang lain. Jika mereka memaksa kontrak untuk diakhiri secara sepihak, mereka harus membayar sejumlah besar ganti rugi dan menghadapi tuntutan hukum. Setelah gugatan dimulai, akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih untuk diselesaikan. Selama periode ini, Ji Rumeng tidak akan dapat melakukan pekerjaan apapun, yang akan sangat merusak popularitasnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih dapat mempertahankan popularitasnya saat ini setelah gugatan selesai. Ada banyak bintang di industri hiburan yang telah menggugat mantan majikan mereka karena disembunyikan, dan sebagian besar dari mereka telah kehilangan popularitas aslinya sebagai akibatnya. Ketika berbicara tentang masalah pekerjaan, Wang Jie segera menunjukkan profesionalisme yang baik dan berbicara dengan fasih dan logis. Ni Chai Feng berpendapat lain. Menurutku tidak. Sejauh yang kutahu, Ji Rumeng adalah idola generasi muda baru, terutama mereka yang lahir di tahun 1990-an dan 2000-an. Dia sangat dikenal oleh para penggemarnya. Bahkan jika ada gugatan hukum, jika ada promosi yang sesuai, popularitasnya tetap bisa dipertahankan dan eksposurnya meningkat. Juga, saya pikir kita bisa mempromosikan Ji Rumeng dan perusahaan baru kita bersama-sama, yang juga dapat meningkatkan popularitas perusahaan kita. Setelah mendengarkan pendapat yang berbeda dari kedua orang tersebut, Qin Ming berkata, menurut saya, tidak peduli artis mana yang dikontrak oleh perusahaan di masa mendatang, jika ada sensasi, kita harus mengikuti pendapat orang yang bersangkutan. Gugatan pemutusan kontrak Ji Rumeng akan dibantu oleh perusahaan kami, dan denda atas pelanggaran kontrak juga akan dibayarkan oleh perusahaan kami. Mengenai sensasi, saya akan membicarakannya setelah saya meminta pendapatnya. Meskipun Qin Ming tidak pernah mengelola suatu perusahaan, dia tidak ingin menjadi pengusaha berhati hitam dan tidak dapat dengan jahat mempromosikan artisnya demi keuntungan perusahaan. Saya setuju dengan ide manajer Qin. Industri hiburan saat ini terlalu kacau. Perusahaan kita harus menjadi aliran yang jernih dan memainkan peran pemandu yang baik. Wang Jie setuju. Saya juga berpikir begitu. Kepentingan perusahaan memang penting, tetapi pendapat karyawan juga harus dihormati. Ni Chai Feng juga setuju, kehebohan yang saya sebutkan juga menggunakan cara formal, bukan jalan pintas. Selama Anda setuju, silakan sampaikan pendapat yang berbeda dalam pekerjaan Anda di masa mendatang. Saya pasti akan menanggapinya dengan serius. Qin Ming tersenyum dan berkata, ada kabar baik lainnya. Perusahaan telah menandatangani kontrak dengan Perilulan dan Dewi Tianlai yang sedang naik daun. Hal ini diumumkan secara resmi pada konferensi pers saat perusahaan didirikan. Demi meningkatkan semangat Wang Jie dan Ni Chai Feng di tempat kerja, Qin Ming juga memberitahu mereka tentang masalah ini. Selain itu, dia tidak akan menghadiri konferensi pers pendirian perusahaan hiburan Gu. Saat itu, kedua wakilnya, Wang Jie dan Ni Chai Feng, akan hadir, jadi mereka juga harus bersiap. Benarkah? Ni Chai Feng berkata dengan heran sekaligus gembira, aku juga pernah mendengar lagu-lagu Dewi Tianlai. Lagu-lagu itu memang seindah suara alam. Sampai batas tertentu, lagu-lagu itu bahkan lebih indah daripada Ji Rumeng. Dia juga cantik, dengan temperamen yang halus dan seperti dunia lain. Begitu dia terungkap, dia langsung menjadi terkenal. Entah berapa banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengontraknya, tapi saya tidak menyangka perusahaan kami akan mengontraknya. Hebat sekali. Setelah perusahaan ini resmi berdiri dan kami mulai mempromosikannya, dia pasti akan menjadi bintang besar dan tulang punggung perusahaan. Saya juga memperhatikannya. Dia cantik dan bernyanyi dengan indah. Dia sangat cocok menjadi idola generasi baru dan layak untuk dipromosikan. Dengan bantuannya, perusahaan telah berhasil mengambil langkah pertama.
Saya percaya bahwa perusahaan kami pasti akan menciptakan kecemerlangan dalam waktu dekat. Wang Jie berkata dengan semangat tinggi. Ketiganya tahu dengan jelas bahwa jika perusahaan ingin mencapai perkembangan besar, perusahaan itu harus memiliki beberapa bintang terkenal di bawah naungannya. Perkembangan perusahaan dan masa depan para bintang saling memperkuat, dan demi kepentingan jangka panjang, mereka tidak dapat membunuh angsa yang bertelur emas. Qin Ming mengobrol dengan Wang Jie dan Ni Chaifeng selama 2 jam dan membahas banyak isu. Qin Ming harus mengakui bahwa kedua manajer ini memang berbakat dan memiliki wawasan unik mereka sendiri tentang beberapa isu. Hal itu juga menunjukkan bahwa Gu Qingyi sangat pandai mempekerjakan orang. Saat Qin Ming meninggalkan perusahaan, sudah lewat pukul 4 sore. Semua persiapan untuk perusahaan hiburan Gu sudah siap, dan sudah waktunya untuk berbicara dengan Ji Rumeng. Dalam perjalanan, Qin Ming menelepon Ji Rumeng dan mengetahui bahwa Ji Rumeng sedang beristirahat di rumah, jadi dia pergi ke sana. Villa tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat Ji Rumeng menyewa rumah. Dia berencana untuk berbicara dengan Ji Rumeng tentang bergabung dengan perusahaan hiburan Gu sebelum pulang. Ketika Ji Rumeng mendengar bel pintu, dia tahu bahwa Qin Ming telah datang. Dia merasa sangat senang dan bergegas keluar untuk membuka pintu villa. Dia melihat bahwa memang Qin Ming yang berdiri di luar pintu. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Qin, Anda di sini. Silakan masuk. Bukankah kamu pergi bermain saat libur hari nasional?" Qin Ming masuk dan bertanya dengan santai. "Tidak, aku memanfaatkan waktu luang ini untuk beristirahat. Bagaimana denganmu? Saya pergi ke Paris dan baru kembali kemarin. Apakah kamu bersenang-senang?" tanya Ji Rumeng. "Ya, sangat senang," kata Qin Ming sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, keduanya berjalan ke ruang tamu. Ji Rumeng meminta Qin Ming untuk duduk dan bertanya, "Apakah kamu ingin kopi atau teh?" "Minumlah teh. Aku tidak terbiasa minum kopi." Qin Ming belum melihat asisten Ji Rumeng, Suster Ping sejak dia memasuki ruangan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Di mana Suster Ping?" "Untuk sementara aku tidak perlu bekerja, dan kakak Ping juga tidak ada kegiatan, jadi dia pulang ke kampung halamannya untuk mengunjungi sanak saudaranya," jawab Ji Rumeng sambil membuat teh. "Jadi, hanya kamu yang ada di rumah. Kalau aku tahu, aku pasti sudah datang lebih awal." Mata Qin Ming berbinar dan senyum nakal muncul di sudut mulutnya. Ji Rumeng memutar matanya ke arah Qin Ming dan berkata dengan genit, "Apa salahnya aku menjadi satu-satunya orang di rumah? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku tidak ingin melakukan apapun, jadi mengapa aku tidak datang menemuimu dan berbicara tentang kehidupan malam ini? Lain kali kalau kita bicara kehidupan di siang hari, kenapa harus di malam hari?" tanya Ji Rumeng balik, seolah tidak mengerti. "Malam ini panjang dan aku tidak bisa tidur. Berbicara tentang kehidupan dapat membantumu beristirahat. Kau tahu itu." Senyum sinis Qin Ming semakin kuat, dan jelas bahwa dia tidak punya niat baik. "Bajingan." Ji Rumeng mengumpat, tetapi dia tidak benar-benar marah. Dia meletakkan cangkir teh yang diseduh di atas meja kopi di depan Qin Ming. "Minumlah air dan tutup mulutmu." Setelah mengatakan itu, Ji Rumeng duduk dengan anggun di sofa di seberang Qin Ming. Dia mengenakan pakaian kasual rumahan yang longgar, yang menambah kesan feminin yang malas. "Panas sekali, bagaimana aku bisa meminumnya?" Qin Ming menyentuh cangkir tehnya, lalu menarik tangannya dan mengeluh. "Bagaimana kamu bisa menyeduh daun teh tanpa memanaskannya? Kamu bertanya meskipun kamu sudah tahu jawabannya." Ji Rumeng berkata dengan marah. "Tidak bisakah kau memikirkan solusinya? Misalnya, tiup saja dengan mulutmu, dinginkan dulu sebelum aku meminumnya, dan omong-omong, aku juga bisa merasakan aroma yang tertinggal di bibir dan gigimu," goda Qin Ming. Ji Rumeng memutar matanya mendengar ucapan ini, "Jangan pernah berpikir tentang itu. Bahkan jika aku lelah dan lemah, aku tidak bisa mendinginkan secangkir air ini. Itu hanya candaan. Bagaimana aku bisa membuatmu lelah dan lemah? Aku lebih suka lelah sendiri daripada membiarkanmu lelah." Qin Ming berkata sambil tersenyum. "Begitu lebih baik," ucap Ji Rumeng dengan sedikit rasa manis di hatinya. "Ini adalah suatu keharusan. Pria harus mengambil inisiatif untuk melakukan kerja keras dan membiarkan wanita menikmati diri mereka dengan nyaman." Ji Rumeng tidak mengerti arti tersembunyi dari kata-kata Qin Ming tadi. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Ming, dia memikirkan sesuatu, wajahnya memerah, dan dia mengeluh, "Tidak bisakah kamu bersikap begitu kotor?" "Bagaimana aku bisa kotor? Kaulah yang salah paham, oke?" Qin Ming tertawa dan berkata, "Katakan padaku apa yang telah kau pikirkan. Akan ada hadiah jika kau memberitahuku. Kau tahu maksudku. Jangan bertanya jika kau sudah tahu jawabannya." Ji Rumeng menatap Qin Ming dengan malu-malu, menciptakan suasana yang ambigu. "Aku masih muda dan tidak mengerti." Qin Ming berpura-pura bingung. "Cek, kamu sudah berusia 20-an dan masih berpura-pura muda. Apa kamu tidak malu?" goda Ji Rumeng. Dia tidak bisa membiarkan Qin Ming menggodanya, dia harus melawan. "Meskipun aku berusia 20-an, aku masih remaja. Aku belum tua, jadi tidak bisa dibilang berpura-pura muda." Qin Ming berkata dengan percaya diri. Ji Rumeng berkata dengan genit, "Jangan banyak bicara, kamu datang menemuiku bukan hanya untuk menghiburku, kan? Sudah lama aku tidak melihatmu. Aku merindukanmu," kata Qin Ming lembut. "Ayolah, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja."
Jangan mengolok-olokku. Ji Rumeng merasa senang di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berpura-pura serius dan berkata, "Aku sangat merindukanmu, jadi aku datang menemuimu dan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Mendengar ini, Ji Rumeng mengeluh, "Kedengarannya bagus, tapi kamu hanya datang kepadaku ketika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kamu bahkan tidak memikirkanku ketika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan." "Siapa yang bilang begitu? Aku hampir setiap hari merindukanmu, tetapi karena kita berdua belum menikah, aku selalu datang menemuimu karena aku takut itu akan memengaruhi peluangmu untuk mendapatkan pacar. Tidak ada apa-apa di antara kita, tetapi jika kita difoto oleh paparazzi dan terekspos, itu akan menyebabkan skandal dan berdampak buruk padamu." Qin Ming berkata dengan serius. Mata Ji Rumeng berkilat muram, dan dia mendesah, "Aku telah disembunyikan oleh perusahaan. Aku tidak dapat menerima pengumuman apapun, tidak dapat menghadiri kegiatan apapun, dan tidak dapat memposting di Weibo. Aku hanya berharap dapat membuat gebrakan untuk mempertahankan eksposurku. Kamu adalah tipe bintang yang mengandalkan bakatmu. Jangan berpikir untuk mengambil jalan pintas demi meningkatkan popularitasmu, kalau tidak citramu sebagai dewi yang mulia di benak orang-orang akan anjlok." Qin Ming memperingatkan dengan ramah. "Apakah aku seorang dewi di dalam pikiranmu?" Ji Rumeng bertanya dengan serius, hatinya penuh dengan rasa manis, yang berarti Qin Ming juga memiliki dia di dalam hatinya. "Tentu saja." Qin Ming berkata dengan percaya diri, "Dia bukan hanya seorang dewi, tetapi dia juga kekasih dalam mimpiku. Aku telah bermimpi bertemu denganmu di bawah bulan dan bunga berkali-kali, menghabiskan waktu bersama, dan kemudian..." "Hehe, kau tahu." Ji Rumeng sangat senang setelah mendengar separuh kata-kata Qin Ming, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres, dan rona merah muncul di wajahnya. "Bicaralah dengan baik dan jangan mempunyai pikiran yang tidak sehat. Saya berkata jujur, wajar saja jika Anda bermimpi bertemu dengan kekasih impian Anda. Tidak ada yang tidak sehat tentang hal itu. Tidak sehat jika tidak bermimpi." Qin Ming membalas, "Aku tidak bisa berdebat denganmu. Berhentilah bicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan." Setelah menggoda Ji Rumeng sebentar, Qin Ming dalam suasana hati yang baik dan mulai berbicara tentang bisnis. "Perusahaan budaya dan hiburanku pada dasarnya sudah siap. Pengumuman resminya akan dilakukan minggu depan. Saya di sini untuk membahas detail spesifik tentang bergabung dengan Anda." Bersambung.